Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahlan wa sahlan sahabat My Quran kelas tajwid ikhwan angkatan 8. Mohon maaf, mungkin sebagian sahabat ada yang belum saya koreksi tugas-tugasnya. Insyaallah akan saya koreksi secepatnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang berbagai macam idgham. Tentunya selain idgham yang ada pada hukum nun sukun atau tanwin ataupun idgham ya pada mim sukun. Idgham secara bahasa artinya memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Idkhalus syai' fis syai'. Sedangkan menurut istilah ialah mengucapkan dua huruf menjadi satu huruf, sedangkan huruf yang kedua menjadi bertasydid. An-nutqu bil harfaini harfan katsani musyaddadan. Yaitu mengucapkan dua huruf menjadi satu huruf. An-nutqu bil harfaini harfan katsani musyaddadan, seolah-olah yang kedua menjadi bertasydid. Idgham ada 3, yaitu idgham mutamathilain, idgham mutajanisain, dan idgham mutaqaribain. Kita pelajari untuk yang pertama adalah idgham mutamathilain. Mutamathilain, mutamathil, mithlun, artinya seperti atau sama, yaitu dua hal yang sama, dua hal yang semiripnya, ya, dua hal yang sama. Mohon maaf, ini ada sedikit gangguan. Idgham mutamathilain ialah bertemunya dua huruf yang sama, baik makhraj maupun sifatnya. Nah, pada kelas dasar kita sudah mempelajari tentang makhraj dan juga sifatnya. Nah, idgham mutamathilain adalah bertemunya dua huruf yang sama, makhraj dan juga sifatnya. Artinya benar-benar sama hurufnya. Ya, kalau makhraj dan sifatnya sama berarti adalah huruf yang sama. Idgham mutamathilain ialah bertemunya dua huruf yang sama, yang pertama sukun dan yang kedua mutaharrik. Mutaharrik artinya dia hidup, ya, a i u ya. Kalau sukun kan dia mati. Cara bacanya yaitu dengan memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua dalam pengucapan. Kemudian apabila huruf yang pertama tadi termasuk huruf qalqalah, maka suara qalqalahnya tidak tampak. Jadi sifat qalqalahnya itu hilang. Contohnya yang sekaligus menjadi tugas kita pada pertemuan kali ini. Di sini ada tak bertemu tak, ya, tak sukun bertemu tak mutaharrik. Fama rabihat tija. Jadi jangan rabihat tijaratuhum. Nah, kalau kita baca rabihat tijaratuhum, maka itu tidak terjadi idgham, ya, padahal idgham, ya.
idgham, dia masuk ke huruf ta berikutnya. Jadi suara hamas pada ta yang pertama itu hilang. Fama rabihat tijaratuhum. Kemudian contoh lainnya pada surat An-Nisa, ya, ada kaf sukun bertemu dengan kaf mutaharrik. Kaf sukun jangan kita baca yudrik kumul, tapi yudrik kumul masuk ke huruf kaf berikutnya. Jadi hamasnya ya pada huruf kaf itu hilang. Yudrik kumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Pada surat Al-Maidah ayat 61, di sini dal bertemu dal. Seperti yang sudah kita pelajari pada kelas dasar, huruf dal sukun dia mempunyai sifat qalqalah, ya memantul. Nah, kalau biasanya mungkin ya ada sahabat yang membaca waqad dakhalu. Nah, ini jangan dibaca seperti itu ya. Jangan kita baca qalqalah. Ya, jangan dibaca qalqalah karena terjadi idgham. Waqad dakhalu. Jadi bukan waqad dakhalu, tapi waqad dakhalu bil kufri. Kemudian pada contoh lainnya surat Al-Anbiya ayat 87, idzahaba. Nah, idzahaba mughadhiba. Ini huruf dzal bertemu dengan huruf dzal. Pada surat Al-Kahfi, contoh lainnya ayat 78, ain bertemu dengan ain. Tastati' alaihi. Ya, huruf ainnya ditekan, tastati' alaihi sabra. Contoh terakhir yaitu huruf waw sukun bertemu dengan waw mutaharrik. Tapi ingat, waw sukunnya bukan waw yang ya, bukan waw untuk mat. Waw mat itu apa? Waw sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah. Nah, di sini tidak ya, bukan waw yang mat. Maka di sini huruf waw sukun sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Afau wa qalu. Ya, jadi wawnya ditekan saja, dipertegas tasydidnya. Afau wa qalu. Dan juga jangan didengung karena ini bukan hukum dengung, ya, bukan afau wa qalu. Wala idgham. Nah, ini perhatian. Wala idgham idza kana awwalul harfaini harfa maddin. Tidak terjadi idgham kalau awal dari kedua huruf tersebut adalah huruf mad. Contohnya alladzina amanu wa amilus. Nah, ini kan tidak terjadi idgham kalau waw sukunnya adalah waw mat. Di sini waw mat ini ya. Waw sukun sebelumnya ada huruf berharokat dhammah. Jadi biasa saja bacanya, jangan diidgham, jangan dimasukkan ke huruf waw berikutnya. Jadi amanu wa amilus, amanu nu panjangkan ya di ayun. Jadi bukan amanu wa amilus. Jadi bukan ditekan pada waw yang kedua. Ya, tidak dimasukkan, tidak diidghamkan pada waw yang kedua. Kemudian huwallazi yurikumul barqa. Huwallazi. Nah, ini juga ya-nya adalah ya mat. Ya, maka tidak terjadi idgham. Ya, jangan allazi yurikumul, tapi biasa saja allazi yurikumul bar. Di sini ada mat tabi'i, ya, kemudian ya dibaca seperti biasa. Jadi jangan diidghamkan. Nah, kesimpulannya huruf idgham ya mutamathilain adalah
bertemunya dua huruf yang sama, yang pertama sukun dan yang kedua adalah mutaharik. Kecuali apabila salah satu huruf yang pertama tadi adalah huruf mat, maka dia tidak terjadi idgham. Ya, maka jangan ditekan, tapi ya dipanjangkan seperti halnya mat tabi'i. Dan ini kita sekilas sudah kita bahas saat membahas tentang mat tamkin ya, mat tamkin. Baik, sahabat My Quran rahimakumullah, mungkin ini saja untuk pertemuan kali ini. Nah, ini tugas-tugasnya sudah semakin panjang ya untuk disetorkan. Sekali lagi silahkan disetorkan tugas-tugasnya. Insya Allah akan kami koreksi secepatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.